hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan pidato dan judul Akhlak Rasulullah, Teladan bagi Umat. Nah, mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Ayo, siapa yang menjawab? Karena Rasulullah adalah orang terhebat sepanjang zaman dan orang yang paling berpengaruh dari zaman Fir'aun sampai sekarang. Teman-teman yang saya banggakan, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau tepatnya tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah Muhammad dari ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Beliau lahir untuk bertujuan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Betul kan teman-teman? Betul kan teman-teman? Salawat serta salam semoga tercurahkan pada beliau, keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Teman-teman yang saya banggakan, beliau Muhammad lahir sudah sebagai anak yatim. Pada usia 6 tahun malah menjadi anak yatim piatu. Coba apa yang dilakukan Muhammad walau tidak berkesempatan bertemu sang ayah, kurangnya perhatian dari ibu, ditambah keadaan masyarakat yang jahiliyah atau nakal, tetapi dia tidak terpengaruh loh, malah menjadi kepercayaan orang-orang sekitar sampai orang-orang menjadinya Al-Alim. Al-Amin. Al-Amin. Tahu kan artinya teman-teman? Yaitu orang yang berpercaya. Subhanallah. Ketika teman-teman saya banggakan, ketika Nabi berusia 15 tahun meletuslah perang Hijr. Beliau ikut bergabung dalam peperangan ini dengan mengumpulkan anak panah untuk paman beliau. Pada masa remajanya, beliau sering menggembala kambing, dan saat usia 25 tahun menjalankan barang dagangan milik Khadijah ke Syam. Dalam berdagang, Rasulullah amatlah jujur, amanah, serta keuntungan yang melimpah ruah. Sungguh luar biasa sosok remaja Muhammad ini. Mari kita renungkan bagaimana anak-anak zaman sekarang. Sebagai umat Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita mencontoh apa yang beliau contohkan. Tapi ironis sekali, dan apa yang terjadi sekarang generasi muda sekarang lebih gemar berbuat maksiat, berjudi, dan mengumbar aurat. Na'udzubillahi min dzalik. Benar sekali, perbedaan kita dan Muhammad hanya dengan kata sedikit saja. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit makan. Betul apa betul? Kalau Rasulullah sedikit baca Al-Quran, kita sedikit baca Al-Quran. Kalau Rasulullah sedikit bersedekah, kita sedikit sekali bersedekah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman saya banggakan, pantaslah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguhlah ada pada diri Muhammad suri tauladan yang baik. Ayat di atas memberi kita petunjuk
agar kita mencontoh apa yang dilakukan apa yang ala Rasulullah. Kedermawanan, rendah hati, kesabaran, kedermawanan, dan kerendah hatiannya perlu kita contoh bahkan sekalipun kepada orang buta yang selalu membencinya. Mari kita belajar tentang akhlak Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, ada orang buta di pinggir jalan yang senang sekali mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasulullah amatlah sabar, justru memberi makan, bahkan menyuapi makanan tersebut dengan lembut dan penuh kasih sayang. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang dilakukan Rasulullah yang belum aku ketahui? Terus kamu sana, Aisyah menjawab. kamu di sini. Aisyah pun menjawab. Lembut. Aisyah pun menjawab, Rasulullah sering memberi makan kepada orang buta di pinggir jalan. Terus kembali lagi ke sini, jadi Abu Bakar, ya. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar pun menemui orang buta tersebut sambil membawa makanan dan menyuapi orang buta tersebut. Tetapi si buta tidak mau menelannya. Dia berkata, Kemana orang yang biasa menyuapiku? Si buta merasa heran. Lalu pindah lagi. Kemudian Abu Bakar menjawab, beliau telah wafat. Ya. Lalu bertanya lagi, si buta bertanya. Si buta pun bertanya, siapakah dia? Abu Bakar menjawab ke sana. Ada kayak saling berbeda loh. Abu Bakar menjawab, beliau adalah Rasulullah. Iya, salah berat ya. Terus setelah mengetahui bahwa yang menyuapi selama ini adalah Rasulullah, si buta pun menangis. Coba yang tadi ya. Dan sangat menyesali perbuatannya. Dan kemudian masuk agama Rasulullah, yaitu agama Islam. Nah, teman-teman, dari cerita di atas kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah, yaitu tidak boleh dendam kepada orang yang selalu membenci kita. Ya, mau tidak teman-teman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah tidak hanya diakui oleh kawan-kawannya saja, tetapi juga lawan-lawannya. Tak terhitung lagi berapa banyak tokoh-tokoh kafir yang semula memusuhi beliau, akhirnya berpaling menjadi pendukungnya yang paling tangguh. Rahasia besar di balik keberhasilan dakwah Rasulullah tidak terletak pada tajamnya mata pedang, namun terletak pada kelembutan akhlak Rasulullah. Teman-teman, saya banggakan. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mau berpantun dulu nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum